Oke, halo teman-teman. Jadi di obrolan kali ini gue mau ngomongin tentang dunia finance nih. Tapi dunia finance yang simpel-simpel aja, kita bahas finance buat UMKM. Jadi gue tuh punya beberapa klien yang memang awalnya suka nanya kan. Jadi bagian mana nih yang kita benerin dulu kalau gue mau benerin bisnis gue. Nah, salah satu hal yang paling mudah buat kita identifikasi itu pertama, sebelum kita bahas banyak hal dari bisnis yang lagi kita kerjain, kita cek dulu laporan keuangannya. Bahkan kita pastiin dulu laporan keuangannya benar. Baru habis itu kita bisa analisis lebih lanjut. Nah, ini kita mau mulai obrolan tentang hal itu. Gimana, Har? Ada yang bagian menarik yang mau lu tanyain dulu? Ya, mulai dari mana? Pengalaman lu dulu lah. Berurusan dengan masalah-masalah finansial. Apa aja masalah-masalah umumnya. Oke, masalah-masalah umumnya gue masuk dari ranah paling dasar sampai advance ya. Mhm. Masalah umum yang pertama ini yang paling dasar adalah bahkan banyak bisnis yang bisnisnya tidak ditulis atau dicatat perputaran uangnya Hmm. gitu. Jadi bahkan kita nggak bicara punya laporan keuangan yang benar ya, dengan rumusnya yang benar, laba rugi, jurnal dan lain-lain. Tapi dia nyatet aja nggak gitu. Karena kalau nggak dicatat dari awal, kita nggak tahu ini lagi berkembang, lagi jatuh atau apa. Dia cuma taunya pokoknya kalau duit di rekening banyak untung, kalau di rekening nggak ada duit buntung. Hmm. Nah, masalahnya kalau nganalisnya gitu, cara ngambil keputusannya gitu, wajar kalau bisnisnya selalu buntung, kagak untung-untung. Hmm. Kebayang ya itu, Ya, ya. kalau menurut gua paling dasar tuh, lu ngerti dulu nggak sih kalau bisnis harus dicatat? Ya, kenapa orang nggak nyatet, Bay, menurut lu? Pertama ada kemungkinan dia nggak tahu kalau harus dicatat. Karena Hmm. kita bicara standar pendidikan, nggak semua orang mempelajari tentang bisnis. Ya dia nggak, pertama nggak tahu pentingnya, yang kedua dia udah terlalu lelah untuk mencatat. Misalnya Hmm. dia udah menjalankan bisnis belasan tahun, udah berdagang belasan tahun, mungkin tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dia lagi semangat tuh, semuanya teradministrasi dengan baik, kesini kesini udah, ya udah dia menjalankan bisnis buat daily activity aja, jadi sudah mulai berantakan laporan keuangannya gitu. Bisa jadi gitu. Hmm. Nggak tahu seberapa penting, atau yang kedua sudah lelah, eh, atau yang ketiga misalnya karena itu bukan hal yang dia bisa. Dia tahu itu penting, tapi dia sibuk ngurusin banyak hal di bisnisnya. Dia dia belum sempat ngurus hal itu. Nah, buat orang-orang yang kayak gitu memang ada baiknya bisa hiring konsultan atau hiring akuntan misalnya, at least terakuntansi dengan baik. Nanti dia tinggal belajar cara bikin financial decision. Jadi keputusan bisnis yang berdasarkan data keuangan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. Selanjutnya, nah, itu yang dasar eh, adalah yang dasar itu doang. yang dasar masih banyak, Pak. Oh ya, Tapi lanjut yang lanjut. pertama itu yang paling basic adalah tidak dicatat, nomor Hmm. satu. Lanjut lanjut. Nah, nomor dua itu, ini sebenarnya tidak berhubungan dengan proses pencatatan, tapi penting buat gue bahas juga, yaitu keuangan bisnis dicampur dengan keuangan keluarga. Hmm. Nah, ini juga PR nih, mau dicatat segimanapun, kalau nanti bercampur buat operasional bisnis sama kebutuhan sehari-hari misalnya, ini juga akan bermasalah. Apa nanti bakal kelihatan kalau dicatat dengan baik nih, di catatannya juga kelihatan masalahnya. Di mana umumnya masalahnya, Bay? Masalahnya kadang yang paling penting adalah kita nggak bisa ngebatasin, dan kita nggak bisa ngitung bisnis kita growth-nya lagi baik atau enggak. Ujung-ujungnya ke sana Hmm. gitu. Hmm. Karena Hmm. misalnya gini, kita ternyata profit di bulannya 20 juta. Tapi karena kita nggak bedain dengan laporan dengan apa daily activity sehari-hari keluarga kita, kita juga di bulan itu kita banyak pengeluaran yang akhirnya karena catatannya nggak baik, kita anggap bisnis kita nggak growth Hmm. gitu, dan kita anggap kita ada pengeluaran 15 juta yang tidak berhubungan sama bisnis. Jatuhnya kita hitung aja terus, terus kita hitung, terus di satu poin, kok bisnis gue nggak kemana-mana ya. Nah, itu dia. Hmm. Mulai banyak kesalahan dari situ, karena kalau dari awal kita benar-benar pisahkan, misalnya buat eh, dan kita misalnya gaji diri kita sendiri, kita kebutuhan bulanan misalnya, let's say kalau yang masih sendiri mungkin 1 sampai 3 juta,
Mungkin kalau yang sudah berkeluarga 5 sampai 10 juta misalnya, kita perlu ngambil dari bisnis tiap bulan. Nah, kita bisa potong itu sebagai gaji, kita masukkan ke rekening pribadi kita. Nah, nanti kalau misalnya ada kebutuhan lebih, berarti kita tahu nih kita eh, kita kita bisa misahin bahwa kebutuhan bulanan kita juga ada standarnya yang kita bisa bedah lagi dari situ. Itu dua hal yang berbeda karena pengelolaan keuangan pribadi sama pengelolaan perusahaan bisa dipisah gitu. Dan nanti banyak hal yang bisa dibahas di sana juga tentang cara ngelola keuangan pribadi ya, tapi ini gue mau spesifik ke pengelolaan keuangan perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya udah dipisah gitu, itu akan jauh lebih enak buat kita bikin strategi-strategi bisnisnya. Misalnya kita mau bikin strategi, ini kalau profit kita nyampe segini, kita misalnya mau beli alat buat misalnya kita bisa mempercepat proses produksi misalnya. Nah, itu kan kita bisa bikin keputusan itu kalau misalnya memang pencatatannya rapi dan juga kita benar-benar bisa baca kondisi bisnis kita perlu atau enggak. Karena kata perlu itu semuanya butuh kata data gitu, based on data semuanya. Itu hal yang kedua tuh yang biasanya buat di basic juga masih banyak yang miss. Nah, yang ketiga baru ini perbatasan antara basic sama sama intermediate lah. Ya, menengah lah ya. Sama menengah, yaitu masalah kalau di cara mencatatnya juga salah dan tidak tepat. Karena kita balik lagi, tujuan kita mencatat itu adalah biar kita bisa ngambil keputusan dengan tepat. Jadi tujuan kita bikin laporan keuangan itu salah satu yang paling penting adalah di decision making, ya kan? Tapi kalau udah bicara perusahaan besar beda lagi tuh. Tapi kalau buat perusahaan UMKM yang utama decision making. Perusahaan besar memang buat decision making juga penting, tapi selain itu juga kan informasi buat investor, misalnya informasi buat stakeholder, itu semua butuh laporan keuangan. Jadi ada banyak hal selain decision making yang juga penting. Tapi buat level perusahaan kecil, dari mikro kecil dan kecil, itu memang biasanya terutama buat decision making di perusahaan. Gitu. Yang kedua juga selain buat decision making, buat usaha kecil dan mikro, itu buat kita naik ke level selanjutnya. Karena step buat naik ke level selanjutnya banyak yang memang penting di bagian keuangan. Buat kita pecahkan masalah-masalah di sana. Gitu, misalnya perusahaan buat naik ke level selanjutnya kita tahu kita perlu nambah 5 cabang misalnya. Nah, buat nambah 5 cabang ini kita perlu investor. Pertanyaan, investor gimana bisa percaya sama kita kalau laporan keuangan kita nggak ada, ya kan? Ya. Nggak ada terlalu parah lah. Kalau laporan keuangan kita tidak rapi atau kita nggak tahu apa itu laba rugi, nggak tahu apa itu arus kas, dan nggak tahu gimana cara rapat bulanan pakai data arus kas dan laba rugi, gimana cara kita bisa rapat sama investor, ya kan? Jadi kadang itu suka masalah di perbatasan tuh yang bikin kita dari awal sampai kita mau maju lebih jauh lagi. Nah, basicnya sih hal-hal itu menurut gue yang bener-bener pentingnya gitu. Nanti sisanya kita bisa bahas gimana sih kalau perusahaan sudah di level intermediate misalnya, dan ini kalau bicara level bisnis kita ngacunya ke ini ya, data pemerintah aja kan, pemerintah ngebagi mikro, kecil, menengah sama besar kan. Nah, kita based on itu aja dulu di awal. Tadi kan lu ngomong soal lu bicara soal ngambil keputusan. Oke. Ambil keputusan, nentuin strategi yang tepat. Nah, menurut lu biasanya kayak, coba lu cerita misalnya pengalaman lu ada perusahaan yang lu handle, ada masalah apa dan lu nyelesainnya gimana dan hasil akhirnya dari perusahaan itu gimana gitu. Keputusan mereka ambil setelah itu jadi benar atau enggak, coba lu jelasin kayak gitu. Gue bisa bahas dua jenis perusahaan aja. Satu perusahaan yang sudah belum besar tapi udah menengah menuju besar dan memang terkenal juga di Bandung ya perusahaannya.
Yang satunya lagi yang memang dia perusahaan kecil tapi udah bergerak lama sekali dan memang sebenarnya perusahaannya sangat siap buat growth menjadi jauh lebih besar tapi banyak hal yang miss di dalam perusahaannya. Ya lu ceritain coba apa yang lu temuin dari Nah, setelah sebelum dia ngerapin dan setelah dia ngerapin, dan gimana oke, perbedaan keputusan yang diambil sebelum dirapin dan oke. setelah dirapin. Ini perusahaan yang udah gerak lama aja, Ya, gerak lama dua-duanya, tapi dua-duanya. gue mulai dari yang Ya ini dulu, dari yang lama dulu, yang kecil mangga. dulu, yang kecil Oh, dulu bang, lah. bebas Oke. bebas, aman-aman. Nah, jadi kalau di perusahaan yang satu, kita bicara perusahaan A aja. Nah, perusahaannya udah bergerak lama, bisa dibilang mungkin udah belasan tahun, tapi karena memang sangat tradisional dijalankan oleh keluarga. Nah, eh, laporan keuangannya aja mungkin terakhir bisa dicek 5 tahun yang lalu lah bisa dibilang. 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu bikin sekarang udah nggak pernah bikin tapi ada maksudnya kadang-kadang dicatat tapi nggak pernah jadi laba rugi Hmm. ya dicatat dicatat aja ini pengeluaran apa-apa gitu kayak gitu. Nah begitu mulai gue bilang kan Pak ini kita mulai benerin dari mana ya udah kita buat laporan keuangan dulu aja dari bulan berjalan dan nanti kita analisis dari situ eh, baru kita turun ke faktor yang lain kan ada selain finansial ada marketing ada operasional ada SDM kita mulai dari finansial dulu kita biar bikin analisis overallnya. Nah dari situ gue bikin nih sampai laba rugi terus kelihatan di gross profitnya aja HPP-nya aja itu sangat tinggi. Ibaratnya gini, dia selisih yang diambil aja sedikit dari harga jual sama HPP Hmm. gitu. Dia udah gerak lama, pelanggannya banyak, tapi dari dulu takut naikin harga. Oh. Nah, setelah dibikin laba ruginya, ketahuan nih, kalau misalnya gross profitnya sekecil itu, dia nggak bisa memenuhi operasional dan dia nggak bisa invest dana di marketing. Hmm, hmm, hmm. Kebayang kan? Kalau Kebayang, misalnya kebayang. let's see profit dari gross profit, kalau biasa kuliner kan di gross profit mungkin bisa 2 kali lipat lah. Maksudnya harga jual sama HPP bisa 2 kali lipat Oh, saya di bidang kuliner berarti. di bidang kuliner Ya. misalnya. Hmm. Nah kalau itu terjadi ini bahaya karena nanti nggak bisa invest banyak buat marketing, nggak bisa invest buat yang lain. Nah pertanyaannya baru nanti masuk ke sisi yang lain. Ini kalau harga jualnya dinaikin, kita perlu di branding kah? Atau nggak apa-apa dengan konsep kayak gini? Apa harga jualnya tidak terlalu tinggi Hmm. ngambil profitnya, tapi skalanya harus makin besar. Jadi kan dari situ kita 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 bisa breakdown. Ini kalau kayak gini Pak, masalahnya di mana? Nah, nanti kalau Bapak udah tahu kayak gini, decisionnya kita mau genjot di brandingnya, harga jualnya dinaikin, kita bikin brandnya ya kita pasarkan dengan kita bikin lebih berkelas, mungkin packagingnya diperbaiki dan lain-lain. Tapi maksudnya buat nganalisis itu semua awalnya dari financial analisisnya dulu. Begitu Hmm. udah ada laba rugi, begitu bisa dibilang dianalisis nih balance sheet udah usaha selama belasan tahun nih balance sheetnya seperti ini, baru kita bisa ngambil keputusan yang menurut gue lebih tepat dibandingkan sebelumnya kita yang mengambil keputusan dalam gelap, nggak based on data gitu. Ya, coba lu ceritain secara detail, baik. Tahapan awalnya, misalnya lu mulai Mhm. dapat kliennya, lu benahin finansialnya, tahapan awalnya apa dulu ya? Bagian mana dulu yang lu benarin? Tahapan awal mulai dicatat. Nah, ya maksudnya Ya, jadi tahapan awal hmm, itu bikin jurnal dulu. jurnal. Kita bikin jurnalnya dulu. Kita bikin jurnal. Jadi tiap ada aktivitas bisnis yang terjadi di bisnis itu, kita Hmm. catat dulu nih. Tiap ada pengeluaran, pemasukan, semuanya kita catat. Setelah semuanya kita catat dalam tempo waktu 1 bulan, saya bantu bikin laporan keuangannya, laba Hmm. ruginya. Sampai jadi laba rugi, baru kita bisa breakdown semua jurnal yang terjadi dan kegiatan owner selama sebulan. Kalau bisa sih 3 bulan, gitu. Kalau bisa selama 3 bulan udah jadi nih. Nah kita bisa bahas, Pak. Jadi Bapak 3 bulan sama berbisnis, ini yang Bapak lakukan. Hmm. Hmm. Nah Hmm. kalau dengan proses seperti ini, outputnya seperti ini. Jadi orang tuh kadang nggak sadar apa yang dia lakukan, sampai apa yang dia lakukan itu dicatat
dan dikatakan pada dia. Paham nggak? Ya, ya, Kita paham, punya paham. kebiasaan yang udah kita lakukan Ya, bertahun-tahun, ya. tapi nggak pernah dicatat dan kayak ya udah kita lakuin aja natural. Setelah itu semua dibukukan, ada datanya, terus kita bahas. Dia jadi mikir, dia sendiri yang bilang harusnya ini nggak gini, harusnya ini nggak gini, harusnya ini nggak gini. Ini Hmm. HPP-nya kekecilan, harusnya begini. Nah dari situ kan kita bisa bilang, oh Pak kalau gitu HPP-nya dikurangin atau harga jual dinaikin. Kan gitu kan, itu basicnya kan. Ya, ya, ya. Istilahnya data itu cuma apa ya? Kita perlu basic argumennya itu jadinya ada gitu. Tiap kali kita Hmm. ngambil keputusan ada basic argumen yang tepat. Nah itu yang terjadi di perusahaan pertama dan kalau bisa dibilang kalau ditanya terus dari situ keputusannya apa? Bisa banyak sekali. Benar-benar bisa banyak sekali yang tapi yang jelas kita udah ada basic argumen. Kita udah Hmm. ada basic data buat kita melakukan improvement based on data itu. Dari situ benar-benar bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke marketing misalnya, dibawa ke operasional, misalnya kita temuin di laporan keuangannya operasionalnya terlalu mahal atau HPP-nya terlalu mahal, misalnya bisa diturunin, eh, kita bisa cari gimana cara lebih efisien. Nah, banyak dari situ variabelnya. Karena apalagi usahanya masih usaha kalau skalanya kecil atau mikro, itu benar-benar banyak sisi yang kita bisa improve setelah kita bikin laporan keuangannya. Tapi yang pertama kita bikin dulu laporan keuangan. Kalau yang besar gimana? Nah, kalau yang besar Umumnya kan ini, perusahaan makin besar biasanya makin sulit. Mau iya, pergerakan, mau dinavigasi makin sulit. iya, betul. Nah, gimana kalau yang besar? Nah, kalau yang besar ini kebetulan waktu itu kerjaan gua itu bukan buat neliti laporan keuangan perusahaannya terus bikin decision atas itu. Tapi buat bikin pengembangan bisnis dan kita konsultan finansial buat bikin bisnis yang baru. Oh, Kebayang ya? ya, ya. Nah ini basicnya gue jelasin dulu nih. Financial itu fungsi utamanya kalau di perusahaan tuh ujungnya nanti ada 3 fungsi utama. Tapi tugas utama finance itu cuma satu, yaitu memakmurkan stockholder. Itu basic ya, basic. Jadi kita bikin data keuangan, kita bikin analisis keuangan, tujuan utama apa? Memakmurkan stockholder, para pemilik saham lah ibaratnya. Hmm. Nah itu tugas utamanya nih. Nah terus breakdown ke pekerjaannya. Si finance ini pekerjaannya dia bisa ada 3. Ada 3 hal yang esensial di bisnis yang ngebutuhin analisis keuangan. Gue nggak bicara accounting kalau sekarang. Yang pertama perputaran bisnis sehari-hari atau kita sebut working capital. Nah ini gue persimpel aja semua bahasanya. Yang pertama tuh perputaran bisnis sehari-harinya. Biar nanti kita tahu ada titik optimal sama ada titik yang tidak optimalnya di mana sehingga kita bisa improve terus Optimal apa nih, Bay? daily activity. Optimal penggunaan uang Oh, di dunia bisnis. Kan kita bisa finance ya. ya, ya, ya. Oke. Yang kedua itu tentang pengelolaan aset, tentang investment, tentang kita punya dana, kita punya modal nih, ada laba ditahan misalnya kita mau invest kemana. Ya, itu berarti lu nentuin seberapa sehatnya perusahaan yang lu tentuin di sana kan? Nah, itu menentukan. Yang nggak maksud, Mhm. yang lu nilai di sana tuh itu. Kalau kita baca laporan keuangan jelas kita bisa nilai ini seberapa sehat perusahaan atau enggak. Hmm. Itu pasti kita bisa nilai sana. Tapi ini kalau 3 tugas ini dijalankan, baru kita bisa ngasih nilai itu harus Hmm. gitu. Jadi, nah, gue bahas dulu hal yang ketiga. Hal yang ketiga itu pengelolaan liabilities lah kasarnya. Gitu. Jadi kita ngelola aset, terus ngelola liabilitas dengan baik. Nah, 3 hal ini itu fungsi utama finance Hmm. gitu. Jadi kalau kita udah lihat hubungan dari 3 hal ini, gimana perusahaan sehari-hari bekerja, gimana cara dia ngelola aset, gimana cara dia ngelola liabilities, hutang, selain liabilities juga misalnya investment dari orang lain masuk ke dia, equity kita bahasnya. Ya, Nah, ya. gimana cara dia ngelola 3 hal itu, baru kita bisa bilang nih perusahaannya baik. Kan Hmm. ada tuh percentage-nya. Nanti kalau Ya, yang ya, belajar ya. finance pasti lebih ngerti lah dari gua, yang spesialis di finance. Kalau saya fokusnya ke finance for business aja. Eh, Penggunaan sebagai owner nih gimana nih gitu. Hmm. 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 Nah, di saat kita udah bisa ngomongin finance buat ngebahas 3 hal itu, yang pertama sehari-hari nakumaha kalau bahasa Sunda,
Yang kedua, pengelolaan asetnya gimana? Ini perlu beli aset lagi atau enggak? Atau kita perlu nambah lini bisnis? Kan bisnis baru tuh aset kan. Ya, ya. Nah, yang ketiga, buat aset baru ini kalau kita mau nambah bisnis, kita cari modalnya dari mana? Nah, itu pengelolaan liability. Kalau kita bisa manage tiga hal itu dengan baik, eh, ya secara rumus perusahaan secara finance akan jauh lebih mudah untuk dikembangkan. Oke. Nah, itu tadi basicnya. Sekarang gue bahas apa yang gue kerjain di sana. Lu kerjain di sana apa? Nah, buat waktu itu perusahaan yang lumayan inilah ya ceritanya pengen bikin hotel. Nah, dia pengen bikin hotel yang berkaitan dengan bisnis utamanya dia. Dia ada bisnis utama yang yaitu sebut aja tempat wisata. Ya. Nah, tempat wisata ini dia pengen nambah orang yang berwisata ke sana, apalagi kan banyak yang dari luar kota, mungkin dari luar negeri juga banyak. Dia pengen orangnya nginep di sana juga, jadi semuanya perputarannya dia yang kelola. Nah, waktu itu tim gua yang ngelola finance-nya bukan gua pada waktu itu, kita kerja sebagai tim. Eh, itu kita benar-benar analisis gimana caranya bikin project ya, bisnis project yang baik, dan kita analisis ini studi kelayakan bisnisnya gimana. Ini dengan total modal sekian, estimasinya bisa balik berapa lama, dan kalau kita minjem duit ke bank atau sebagian dari bank, sebagian dari equity pemilik perusahaan, ini nanti balik modalnya berapa lama, dan di tahun keberapa nanti estimasi kepemilikannya seperti apa. Dan kita juga ngitung forecasting omsetnya gimana, forecasting profitnya, semua estimasi, tapi estimasi yang based on data gitu. Ya, coba lu cerita soal kelayakan bisnis itu berarti masuk ke ranah finansial berarti kan? Itu masuknya ke ranah finansial. Nah, apa aja faktor-faktor yang nentuin kalau ini bisnis layak atau enggak? Nah, ini gua pakai. Dan lu nilainya kayak gimana nilai faktor itu? Ini gue pakai bahasa gampang aja ya. Datanya dari mana? Dan lain sebagainya lah. Kalau bahasa yang gampang buat studi kelayakan bisnis, itu kita cek ROI-nya balik kapan. ROI apa, Bay? Return on investment. Ah, ini menarik nih. Nanti kita bahas aja di next podcast karena ini udah cukup advance lah bisa dibilang. Tapi gue simpelnya dulu, laymannya apa? Gue simpelkan aja gini. Studi kelayakan bisnis itu dilakukan di saat kita tuh pengen nge-skimming, sekilas kita nganalisis bisnis ini perlu atau layak nggak kita keluarin dana buat bisnis ini. Jadi kalau misalnya bisnis ini kita ngeluarin dana 100 juta buat bikin bisnis A. Nah, studi kelayakan bisnis itu menganalisis nih duit 100 juta kita ini layak nggak kita keluarkan. Jawabannya cuma yes dan no. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau yes, ya udah kita keluarin 100 juta. Kenapa? Karena konsultan gue udah bilang ini layak. Kita bilang no kalau based on analisis studi kelayakan itu ini nggak layak. Sesimpel itu. Metodenya ada banyak, ada yang standar yang dipakai, cara nge-forecastingnya juga ada banyak, itu juga ada rumus-rumusnya. Tapi kita juga bisa pakai cara simpel lah kasarnya. Cara simpel kadang hitungan tangan juga bisa gitu. Sepengalaman seberapa akurat, Bay? Hasil forecastnya dan segala macamnya. Jadi menarik. Pengalaman lu. Kita bicara tergantung industrinya. Kalau buat industri-industri yang perlu level keakuratan yang tinggi, di beberapa industri ini cukup akurat. Seperti industri yang pernah lu masukin waktu itu misalnya tambang, industri misalnya perhotelan. Itu hitungannya harus cukup akurat, atau misalnya industri yang lebih perlu akurat lagi yang misalnya pengairan, kita jebol air nih, yang proyek kita bicara proyek. Nah itu harus cukup akurat. Kalaupun nggak akurat ada apa ya namanya, standar deviasinya lah ya, margin errornya nggak boleh terlalu gede. Nah kalau buat yang kayak gitu memang benar-benar ahli yang diturunkan karena level keakuratannya harus cukup tinggi. Tapi kalau buat bisnis-bisnis yang let's see misalnya fashion atau kuliner atau misalnya industri kreatif,
sebenarnya tingkat keakuratannya tidak cukup, eh, mungkin cukup bagus tapi nggak benar-benar akurat, Hmm. tapi sangat diperlukan. Kenapa? Karena itu bagian dari persiapan bisnis. Di Hmm. saat kita nganalisis studi kelayakan, di saat itu juga kita bikin perencanaan yang baik. Nah, kalau kunci buat industri kreatif adalah, eh, yang paling penting kita rencanakan dulu dengan baik. Hasilnya bisa berkali-kali lipat lebih besar, bisa ke, ke bawah juga. Ya, bisa apa bisa menurut lo yang nentuin yang nentuin volatilitasnya? Pertama industri juga menentukan, Hmm. eh, Ya, anggap di industri-industri yang rada yang yang rada labil lah, ya, yang let's rada-rada see, labil yang nentuin mhm, volatilitasnya apa menurut lo? let's see kuliner Ya, atau kuliner, fashion, fashion ya kan gitu ya. industri kreatif lah anggap. Industri kreatif itu cukup labil karena, market itu mudah 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 digerakkan kalau menurut gue. Hmm. Market itu mudah berubah, eh, kondisi marketnya juga volatil. Kita bicara market. Nah, maksudnya kalau lu nanya ke sana, kita larinya ke market, nggak ke finance. Iya, iya. Kita bisa bahas ini buat next next diskusi ya. Eh, karena ini menarik buat dibahas karena ada beberapa teman atau klien lah bisa dibilang temen gue minta bantuan buat, nganalisis kayak, baik bisa nggak dibikinin SKB buat gue pengen bikin, let's see misalnya rumah makan. Gue bilang bisa, tapi tidak seefektif itu. Cuma ini efektif kalau kita mau kasih buat investor, kita mau kasih buat perbankan, karena mereka butuh data Hmm. gitu. Jadi, SKB ini juga ada fungsinya. Saya bisa dibilang gini, salah satu fungsi utama SKB itu adalah sebenarnya buat investor, bukan buat pengusaha. Presentasi ya. Ya bisa dibilang presentasi, tapi kalau balik ke rumusnya SKB itu apa? Kan kalau pengusaha itu yang perlu dia bikin tuh, perencanaan bisnis, Hmm. bukan studi kelayakan. Pengusaha itu kadang dia nggak butuh nilai bisnis dia layak atau enggak, karena dia akan lakuin yang terbaik, dia rencanain dan dia lakuin aja. Biasanya kayak gitu pengusaha. Nah, yang nilai bisnis itu layak atau enggak, itu adalah investor yang mau modalin si pengusaha. Hmm. Jadi rata-rata, kalau misalnya bisnis udah butuh bikin SKB, makanya gue bilang tadi, rata-rata ini masanya buat bisnis level kecil ke menengah. Hmm. Di saat dia mau grow, di saat dia mau growth, dia butuh, dia butuh bantuan kan, dia butuh bantuan ibaratnya daya ungkit lah, ya kan? Dia butuh daya ungkit entah itu bantuan permodalan, bantuan tim yang lebih banyak, eh, bantuan operasional yang lebih bagus atau sistem yang lebih bagus. Nah, itu semua bantuan itu kebanyakan kalau kita semuanya kan kebaikan pakai dana lebih kan. Ya, Kita ya. mau nambah tim berarti kita perlu modal. Iya kalau perusahaan kita modalnya gede. Kalau kecil berarti kita butuh investor. Nah, balik Hmm. lagi nih. Banyak bisnis yang untuk jadi lebih besar, dia butuh modal lebih. Ya, Nah, ya. buat modal lebih, kebanyakan itu butuh analisis. Gitu. Hmm. Kita butuh SKB buat kita ngasih apa ya, kayak bukan jaminan juga ya, tapi biar meyakinkan lah kasarnya. Ini Pak, studi kelayakannya. Menurut kami ini layak Bapak invest ke sini karena ini Bapak baca aja dulu. Ya. Ngeliatin masa depan cerah di sana lah ya. Iya, Ada potensi bagus di betul. bisnisnya. Walaupun kadang jauh dari Ya. catatan. Nah, itu kan udah real problem Ya, lah. Real problem ada banyak masalah di lapangan. itu Tapi resiko resiko di lapangan lah ya. resiko di lapangan. Tapi kan selama, eh, at least kita udah analisis dulu dan kita bisa apa ya, antisipasi masalah yang bakal ada. Kalau kita bikin dulu studi Hmm. kelayakannya, kan sambil bikin studi kelayakan kita nganalisis kan kondisi eksternal gimana, internal gimana, Ya, ya. masalah yang bakal ada apa. Nah, kayak gitu sih Hmm. gambarannya. Yaitu based on dua pengalaman gua di yang, sedikit, yang kecil ke mikro sama kecil ke menengah gitu. Biasanya kalau kecil ke mikro masalahnya cuma di working capital aja. Working capital itu kan daily activity belum dicatat Ya. lah masalah gitu-gitu. Tapi kalau udah Hmm. kecil ke menengah, masalahnya bisa di finance-nya, bisa di pengelolaan aset kayak tadi, kan dia mau bikin yang baru, bisa di pengelolaan liability. Ada bisnis yang utangnya gede banget. Pas Ya. kita baca laporan keuangannya, wah ini udah gila nih, nggak kita lanjut. Nah kayak gitu. Kan kita perlu baca aja.
Kita baca nih. Ini utangnya udah terlalu gila nih. Nah, Berarti bisa di aja kayak setiap gitu. level bisnis analisa finansial beda-beda. Kemungkinan beda-beda, tapi basic tools sama analisisnya sama. Hmm. Cuma jawabannya aja yang beda Ya. kan. Gitu. Tapi apa yang dianalisa sama berarti kan. Apa yang dianalisa basicnya sama, semuanya sama. Cuman kayak fokusnya tujuannya beda. Fokusnya tujuannya beda. Jadi Hmm. semua basicnya awalnya dimulai dari jurnal. Abis itu ya kalau yang mau step by step jurnal, ledger. Nah abis itu jadilah laba rugi, arus kas, sama balance sheet. Nah tiga hal itu dasar buat kita nganalisis. Cuma Hmm. buat pengembangan banyak tuh yang harus kita bikin. Kalau buat pengembangan misalnya Ya, sudut ya. layakan yang kayak tadi itu kan laporan keuangan yang berbeda. Itu analisis keuangan jatuhnya. Kayak gitu sih. Buat pengembangan itu doang kok. Apa analisa keuangan SKB doang. Banyak pak. Yang umum dipakai Banyak. lalu kasih rada 3 atau berapa yang umum dipakai biasanya. Yang umum dipakai ada juga kita kayak gini aja. Yang gua tahu saya cuma SKB doang kalau misalnya mau ngebahas Iya soal kalau buat potensi bisnis iya baru. kita nganalisis potensi bisnis juga, potensial market dan apakah kita layak buat modal di potensial market Oh, itu berarti juga lihatnya kan dari market. lihatnya dari Nah, market. SKB nggak dari market gua ngelihatnya. SKB juga dari market. Nah gini, bentar. Gua balik lagi ke awalnya. Ya, ya, coba. Basicnya akunting tuh ada dua nih ya. Satu akuntansi keuangan, satu akuntansi manajemen. Hmm. Oke. Akuntansi keuangan itu adalah proses dari jurnal sampai jadi laporan keuangan. Itu akuntansi keuangan tuh. Hmm. Dan biasanya yang butuh itu pihak-pihak eksternal, eh, pihak-pihak wajib lah kasarnya. Itu hal yang harus dibikin. Nah, ada yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini itu analisis keuangan yang dibikin oleh pihak manajemen dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Hmm. Kebayang maksud gue ya, Hare? Iya, ya, kebayang. Nah, akuntansi manajemen ini yang nanti bentuknya bisa macam-macam. Kita bisa nganalisis misalnya laporan penjualan. Udah gitu kita bikin ada persentase-persentasenya, udah gitu laporan penjualan ini nanti kita sambungkan dengan strategi marketing. Nah, itu juga kan analisis keuangan. Keuangan di bagian penjualan. Itu akuntansi manajemen. Nah, kan kata lu ada berapa banyak? Sebenarnya kalau udah bicara akuntansi manajemen, itu banyak bentuknya. Kayak kita tiap mau buka cabang baru aja, kita bikin dulu analisis keuangannya gitu. Dan kalau bentuknya seperti apa, mending sesuaikan sama kebutuhan. Nah, disitulah eh, apa manajer keuangan atau mungkin nanti ada bantuan konsultan keuangan kerjanya di bagian itu harus Oh, iya, iya. gitu. Jadi kalau misalnya akuntan, dia cuma bikin tuh akuntansi keuangan doang. Sampai jadi tuh semua akuntansi keuangan dari jurnal sampai laba rugi, sampai balance sheet, sampai arus kas. Nah, dari situ pengembangannya gimana? Itulah orang finance. Orang finance biasanya ngurus akuntansi manajemen gitu. Yang memang data apa aja yang dibutuhkan buat kembangin perusahaan. Dan Ya, biasanya ya. diminta sama atasan. Bro, Ya. lu bikinin ini ya, gue mau buka cabang nih. Lu kasih semua data yang gue butuhin. Nah, kayak gitu. Bikin laporan lah ya. Laporan Laporan. laporan karena kan laporan gak hanya jurnal kan, Iya, iya. banyak tiba-tiba laporan di dalam laporan kasarnya. Iya, iya, iya. Nah itu akuntansi manajemen. Hmm. Yaudah, oke, buat penutup coba lu kasih kesimpulan kenapa menurut lu finance itu penting buat Oke. setiap tahapan usaha, setiap level bisnis lah, dari kecil, menengah, besar. Oke. Lu tarik kesimpulan dari semua yang lu jelasin itu. Nah kesimpulan nih yang paling hakiki kata gue Kenapa tentang finansial itu finance. kenapa finansial itu penting buat bisnis? Ya, kesimpulan yang paling hakiki itu cuma satu. Karena tujuan kita berbisnis itu cari duit bos. Jelas. Dan duit bisa dicek. Ini kita bisnis nambah duit atau ngurang duit itu kan bisa dicek, ya kan? Nah, biar itu bisa beneran dicek dengan baik, kita bikin laporan keuangan, kita bikin divisi keuangan. Paham kan maksudnya ya? Ya, paham. Closing statement gue adalah lu bisnis cari duit pak. Makanya lu harus bikin aturan keuangan yang baik, bikin laporan keuangan yang baik. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih bisnis kita beneran dapat duit atau enggak. Biar nggak merah intinya malah ya. Kalau merah ya berarti Ya, lu bisnis bahaya. cari duit tapi akhirnya keluar duit terus. Buat apa bisnis kalau gitu, mending kerja aja udah. Iya kan? Ya, ya. Nah,
Itu closing statement dari gue. Makanya abis itu langkah terpenting selanjutnya adalah tahu kondisi kita di mana. Kan tadi ada banyak tuh stepnya. Nah, lu masalah lu yang mana? Yang paling dasar, yang ini atau udah yang depan-depan tuh bikin perencanaan keuangan buat cabang baru asik. Nah, dari situ kita bisa ngobrol. Itu aja. Oke. Ya. Oke deh.